Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sopenjeri. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sebagian dari isi PPT kami. Yang pertama ialah pengertian, yang kedua asas-asas perencanaan atau plan, yang ketiga fungsi dan perencanaan atau plan. Yang pertama pengertian. Pengertian perencanaan atau plan. Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Menurut Eli, sebagaimana dikutip Sanjaya mengatakan bahwa perencanaan itu pada dasarnya suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diterapkan. Pendapat di atas menggambarkan bahwa setiap perencanaan dimulai dengan menetap target atau tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, berdasarkan penetapan atau target, tujuan tersebut dirumuskan bagaimana mencapainya. Sejalan dengan itu, Terry 1993 mengatakan bahwa perencanaan adalah penetapan kegiatan yang harus dilakukan kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Regelut sebagaimana dikutip Salma 2007 membedakan perencanaan dengan pengembangan. Ia mengatakan pengembangan adalah penerapan kisi-kisi perencanaan di lapangan. Kemudian setelah uji coba selesai, maka perencanaan tersebut diperbaiki atau diperbarui sesuai dengan masukan yang telah diperoleh. Yang kedua ialah asas-asas perencanaan atau plan. Asas-asas perencanaan atau plan terbagi 14. Yang pertama ialah Principle of Contribution to Objective. Yang kedua, Principle of Efficiency of Planning atau suatu perencanaan efisien. Yang ketiga, Principle of Primacy of Planning atau asas pengutamaan perencanaan. Yang keempat, Principle of Pervasiveness of Planning atau asas pemerataan perencanaan. Yang kelima, Principle of Planning Premise atau asas patokan perencanaan. Yang keenam, Principle of Policy Framework atau asas kebijaksanaan pola bekerja. Yang tujuh, Principle of Timing atau asas time. Yang kedelapan, Principle of Planning Communication. Yang kesembilan, Principle of Alternative atau asas alternatif. Yang kesepuluh, Principle of Limiting Factor atau asas pembatasan faktor. Yang kesebelas, The Commitment Principle atau asas keterkaitan. Yang ke-12, The Principle of Flexibility atau asas fleksibilitas. 13, The Principle of Navigation Change. Yang ke-14, Principle of Strategy Planning atau asas perencanaan strategi. Dan lanjut kepada fungsi dan manfaat perencanaan atau plan. Adapun manfaat perencanaan yaitu yang pertama, suatu bentuk perencanaan dapat membantu pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit akan terorganisir dengan baik menuju arah yang sama. Yang kedua, suatu perencanaan yang disusun dari penelitian yang akurat akan menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, suatu perencanaan memuat standar atau batasan tindakan dan biaya akan memudahkan pelaksanaan pengawasan. Yang keempat, perencanaan bisa dipakai sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan sehingga aparat pelaksana mempunyai irama atau gerak dan pandangan yang sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi perencanaan pada dasarnya ialah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Efron. 5. Sifat-sifat perencanaan atau plan. 1. Dirumuskan dengan kata-kata yang sederhana. 2. Luas. 3. Konsisten atau stabil. 4. Seimbang. 5. Lengkap. 6. Pentingnya perencanaan plan bagi manajer. Pentingnya perencanaan dalam manajemen adalah perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama dan yang terpenting. Itu dibutuhkan di setiap tingkat manajemen. Dengan tidak adanya perencanaan, semua kegiatan bisnis organisasi akan menjadi tidak berarti. Pentingnya perencanaan semakin meningkat, ukuran organisasi yang semakin besar dan kompleksitasnya. 7. Hubungan perencanaan plan dan kinerja. Perencanaan planning adalah salah satu dari fungsi-fungsi manajemen. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Sedangkan definisi perencanaan itu sendiri adalah proses penetapan tujuan organisasi dan langkah-langkah yang akan dilakukan mencapai tujuan, serta batasan-batasan organisasi.
Sedangkan manajemen adalah mengerjakan suatu untuk tujuan melalui orang lain secara efisien dan efektif. Jadi, manajemen kinerja adalah mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita melalui kita maupun orang lain untuk mencapai tujuan serta efisien dan efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ardinor. Tipe perencanaan atau plan 1. Bidang fungsional mencakup rencana produksi, pemasaran, keuangan, dan personalia. 2. Tingkatan organisasi termasuk keseluruhan organisasi atau satuan kerja organisasi. 3. Karakteristik sifat rencana meliputi faktor-faktor kompleksitas, fleksibilitas, keformalan, kerahasiaan, biaya, rasionalitas, kuantitas, dan kualitatif. 4. Waktu menyangkut rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. 5. Unsur-unsur rencana dalam wujud anggaran, program, prosedur. Implementasi perencanaan atau plan. Rencana implementasi disebut juga rencana strategis, menguraikan langkah yang harus diambil tim saat mencapai goal atau tujuan bersama. Rencana ini menggabungkan strategi, proses, dan tindakan serta akan mencakup semua bagian proyek, mulai cakupan hingga anggaran dan banyak lagi. Rencana implementasi adalah dokumen yang menguraikan langkah yang harus diambil tim untuk mencapai goal atau strategi bersama. Perencanaan implementasi merupakan padanan rencana strategis. Jika rencana strategis menjelaskan strategi yang digunakan untuk mencapai goal tertentu, rencana implementasi adalah paduan terperinci tentang mencapai goal itu. Konsep perencanaan plan dalam perspektif Islam. Perencanaan atau planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan, bentuk memikirkan hal-hal yang terkait pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Sedangkan menurut Robin dan Mary, perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi, menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, dan mengembangkan hierarki rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan.